warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, belum kopinya sudah datang. Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat, sehingga pagi ini kita bisa melakukan sholat subuh. Ini satu kondisi keadaan yang patut kita syukur. Di sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Qobliyahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah qobliyahnya. Apalagi kalau subuh datang dari rumah ke masjid, nah itu sudah mendapatkan nilai dari Allah. Sholatnya juga ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Alhamdulillah. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para jemaah sekalian, seorang mukmin yang benar, maka dia selalu mengharapkan kehidupannya ini penuh dengan keberkahan. Itu yang dia kejar. Kalau katanya orang Jawa, ya senajan ya rezekinya itu pas-pasan, yang penting berkah. Tapi yang lebih baik ya mengharapkan rezeki yang cukup dari Allah, mengharapkan rezeki yang cukup dan berkah. Itu yang paling baik. Nah, di dalam satu ayat yang sering kita dengar, yaitu dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau jika sekiranya, jadi walau itu sekiranya atau jikalau, anna sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu negeri, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna sungguh kami akan membukakan alaihim kepada mereka barakatin minas samai wal ard, barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum, kemudian kami timpakan siksa kepada mereka, bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Para jemaah sekalian, menurut ayat ini kunci keberkahan itu adalah iman dan takwa. Itu kunci keberkahan. Jadi ada lafaz walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya lafaz lau itu beda dengan kalau dalam Quran itu ada
in ya. Misalnya insya Allah. Ini lau. In itu terjemahannya ya sama. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ya jika. Ya. La in syakartum misalnya. Ya. La in syakartum, apabila engkau bersyukur, ya, itu ada lafaz in. Lau juga begitu. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia itu sama terjemahnya, tapi sebetulnya beda. Ya, ini kekurangan bahasa kita. Kalau insya Allah itu pasti, ya, jadi bukan pasti tapi akan dikerjakan, akan dikerjakan. Tapi kalau lau itu tidak. Ya, misalnya kalau panjenengan diundang, Hakim nanti datang ke rumah ya, saya ada syukuran. Insya Allah itu mau datang, bukan insya Allah tidak datang. Ya kadang orang itu ngomong insya Allah karena suka, maunya tidak datang. Ya insya Allah, padahal maunya tidak datang. Padahal insya Allah itu harusnya, ya insya Allah itu diupayakan untuk datang. Itu insya Allah, bukan bermaksud tidak datang kemudian mengatakan insya Allah. Tapi kalau lau ini ya belum di tidak dikerjakan ya tidak dikerjakan kalau tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya sama dengan ayat ini. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, la fatahna alaihim, maka Allah akan ya membukakan barokah kepada mereka. Ya. Nah, jadi ini ada satu kondisi sehingga satu perbuatan itu dilakukan. Itu kalau Allah. Ya, beda dengan in tadi. Nah, para jemaah sekalian, kita ingat, apakah betul kalau satu negeri itu tidak beriman dan bertakwa kemudian tidak datang barokah? Nah, ini penting memahami. Ada satu kisah Nabi Yunus, masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan raksasa itu ya. Jadi Nabi Yunus itu diutus oleh Allah untuk berdakwah di satu negeri yang namanya Ninawa. Ada yang menyebut Nainawa. Satu negeri yang penduduknya itu menyembah berhala. Ya. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di penduduk Ninawa. Nah, penduduk Ninawa ini ternyata tidak mau mengikuti kebaikan, ya, tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Jadi orangnya ini orangnya pengko-pengko, ya, tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu berdakwah sekian ratus tahun itu hanya dapat 3 orang pengikut. Ya, Nabi itu macam-macam ya. Ada Nabi yang juga berdakwah sekian ratus tahun dan ada pengikutnya sama sekali. Ya, itu namanya Nabi Sampun. Nabi Sampun itu tidak ada pengikutnya, padahal dia berdakwah sekian ratus tahun. Nabi Yunus itu berdakwah dalam satu riwayat itu 300 tahun. Ya, dakwahnya 300 tahun umurnya piro. 300 tahun hanya dapat 3 pengikut, 3 orang. Ya. Hanya dapat 3 orang. Sampai kemudian Nabi Yunus ini tidak sabar ya. Karena orangnya pengko-pengko ini tidak sabar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan kepada mereka,
ya sudah, kalau kalian tidak mau, saya akan tinggalkan kalian. Ya, nanti dalam waktu 3 hari kalau kalian tidak tobat, maka akan datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh umatnya Nabi Yunus ini, penduduk Ninawa ini, yang mengatakan iya wis tekakno azab gitu. Jadi tantang. Ya sudah, silakan. Lalu Nabi Yunus pergi. Ya, karena pergi ini tanpa perintah dari Allah, maka Nabi Yunus ditegur oleh Allah. Ya, tegurannya adalah dimakan ikan hiu, ya, atau ikan paus, ya. Kayaknya ikan paus, ya, bukan hiu, karena paus raksasa itu, paus apa itu, paus biru apa itu, ya. Itu luar biasa, lemak besarnya. Ya, dimakan itu, kemudian akhirnya selama 40 hari itu di perutnya ikan paus itu, kemudian dikeluarkan oleh ikan paus dalam keadaan yang lemah. Kemudian Allah menumbuhkan labu di pinggir laut itu sehingga bisa dikonsumsi oleh Nabi Yunus. Ya, karena Nabi Yunus keluar dalam keadaan yang sangat lemah. Bayangkan 40 hari di perut ikan. Nah, apa yang terjadi pada penduduk Ninawa itu? Yang terjadi adalah ketika Nabi Yunus itu pergi 3 hari itu ada awan yang sangat gelap. Jadi awan yang sangat gelap, yang besar itu. Kemudian orang-orang mengatakan, itu apa itu? Kemudian ada di antara mereka mengatakan, yaitu hukuman Allah akan menimpa kita. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh penduduk Ninawa itu adalah mereka bertobat dengan melakukan istighosah. Jadi bertobat, kumpul di lapangan, semuanya kumpul di situ. Tua, muda, anak-anak, laki, perempuan, ya, remaja, kumpul di situ bertobat. Ya, bertobat kepada Allah karena takut akan siksa itu. Selama 40 hari mereka bertobat. Jadi Nabi Yunus ada di perut ikan, penduduk Ninawa itu tobat selama 40 hari. Apa yang terjadi? Allah angkat azab itu. Tidak jadi ditimpakan kepada penduduk Ninawa, karena penduduk Ninawa bertobat selama 40 hari. Ya, 40 hari mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin ini yang dijadikan dasar istighosah. Istighosah kubro, istighosah kubro, bertobat. Dan betul-betul di dalam hidupnya itu mereka mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Ya, setelah mereka diangkat azabnya, kehidupannya menjadi baik. Jadi berkah itu muncul. Kehidupan mereka semakin baik, sehingga mencari mana Nabi Yunus. Coba cari Nabi Yunus. Ya. Jadi itu kondisi yang yang ada ketika penduduk satu negeri itu durhaka kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka yang diterima adalah keburukan demi keburukan, bahkan bisa tertimpa azab. Nah, coba ini kita introspeksi ke negeri kita ini, ya. Apakah betul ini azab? Mosok pilih pemimpin yang benar aja tidak bisa. Jangan-jangan ini bagian dari azab, karena memang apa? Ya, diperintahkan untuk kembali kepada jalan yang benar,
kembali kepada Islam yang datangnya dari Allah, tidak mau milih yang lain. Ya, itu ada orang-orang yang baik, yang benar, tidak dipilih jadi pemimpin, tidak mau mereka. Ini jangan-jangan bagian dari. Nah, sekarang berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya, jadi apa yang diterima oleh penduduk Ninawa setelah mereka beriman itu adalah kebaikan demi kebaikan. Kesusahan hidupnya itu sedikit demi sedikit itu menjadi makmur, menjadi sejahtera. Nah, kita bisa melihat kalau satu negeri itu semakin lama semakin karut-marut, semakin tidak karuan, semakin tidak sejahtera. Nah, ini perlu introspeksi, perlu koreksi. Ya, perlu koreksi. Coba itu kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Ya, kisah di mana negeri-negeri yang yang penduduknya itu durhaka kepada Allah, semuanya habis, hancur, dilululantakkan oleh Allah. Azab itu turun kepada mereka. Tapi negeri-negeri yang beriman bertakwa kepada Allah, di Mesir pun ketika Nabi Yusuf itu mengelola Mesir, yang menjadi berkah. Ya, menjadi berkah. Kenapa? Ya, karena penduduknya itu mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti aturan Allah. Maka ayat lau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, sekiranya, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna. Ini ada huruf la, ya. Ini sifatnya itu adalah memastikan. Jadi la fatahna alaihim, la fatahna itu maksudnya adalah kami benar-benar pasti membukakan kepada mereka apa? Barokah. Barokatin minas samai wal ardh. Barokah dari langit, air hujan yang turun itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan subur sehingga bisa dipanen, penduduknya bisa panen, berkah melimpah, rezekinya melimpah. Bukan hujan yang turun kemudian banjir. Nah, kalau tidak beriman, hujan yang turun akan menjadi banjir, menimpa ya penduduk negeri tersebut. Ya. Dari mana? Dari bumi. Ya, dari bumi. Ya, ditumbuhkan oleh Allah itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang bisa dikonsumsi oleh rakyatnya, melimpah. Ya, melimpah. Nah, negeri ini tumbuh itu ya padi, ya. Ya, tapi tidak baik. Ya, padinya tidak baik. Sudah begitu, ya diimpor lagi. Impor beras, impor kedelai, impor macam-macam. Ya, akhirnya apa? Yang tumbuh itu tidak bisa dijual. Ya, sengsara mana itu? Tani itu sengsara itu sekarang. Hidupnya itu luar biasa. Sudah mengolah tanah, ya, sudah menjadi padi, beras. Berasnya tidak laku dijual karena ada beras dari luar, gitu ya. Jadi ini luar biasa, ya. Kehidupan negeri-negeri yang tidak beriman kepada Allah itu penduduknya akan ditimpa berbagai macam kesusahan, ditimpa berbagai macam kesengsaraan. Jelas di dalam ayat ini, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan.
ya, mendustakan ayat-ayat kami. Walakin kadzabu, maka karena mereka mendustakan Allah, fa'akhadnahum, maka kemudian Allah memberikan siksa kepada mereka. Ya, kenapa? Karena sudah diberikan, sudah disampaikan yang baik-baik, disampaikan yang benar, disampaikan suruh mengerjakan amal-amal baik. Ya, kalau iman dan takwa itu kan sebetulnya bahasa yang lain adalah iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Tapi ini tidak beramal soleh, maka Allah timpakan siksa kepada mereka. Bima kanu yaksibun, dari apa yang telah mereka lakukan. Berarti yang dilakukan bukan amal soleh. Korupsi dilakukan, ya, mengambil hak orang lain, ya, macam-macam, ya. Nah, ini yang dilakukan. Maka tidak akan baik negeri itu selama mereka, penduduknya atau bahkan pemimpinnya itu bukan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jemaah sekalian, masyarakat ini perlu memperbaiki diri. Bukan hanya pemimpinnya saja, karena pemimpin yang tidak baik itu dihasilkan oleh masyarakat yang tidak baik. Ya, pemimpin yang baik, ya, kalau masyarakatnya baik akan milih pemimpin yang baik, yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Nah, maka kalau masyarakatnya tidak baik, berarti ya mustahil dia akan memilih pemimpin yang baik. Ya, bagaimana ada orang yang baik tidak dipilih misalnya menjadi pemimpin, ya berarti kan yang tidak milih itu semuanya tidak baik, gitu ya. Jadi ini koreksi dan introspeksi. Sekaligus mari kita perbaiki diri kita, perbaiki masyarakat kita, ya. Sekitar kita ini harus dipahamkan, ya, bahwa mereka harus kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Ya, tidak ada gunanya aset negara yang besar itu ketika ada di tangan pemimpin yang tidak baik. Semuanya akan habis, ya. Semuanya akan habis, dan kalau itu habis maka akan menimbulkan bencana di mana-mana. Nah, ini bahayanya, ya, menimbulkan bencana di mana. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi paham kita bahwa mari kita perbaiki diri, perbaiki masyarakat, perbaiki lingkungan sekitar kita, perbaiki juga sistem yang mengatur kehidupan kita. Ya, ada yang bikin yang pemimpin yang tidak baik ini ya karena sistem politiknya yang tidak baik, gitu kan? Sistem politiknya tidak baik, maka tidak akan bisa melahirkan pemimpin yang baik kalau sistem politiknya tidak baik. Ya, sistem politik yang baik. Demikian saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.